Mana waktu itu? Jadi waktu itu aku kan kerja, aku punya usaha kan Kak, mie ayam. Jadi Bapak lagi beli bahan-bahan mie ayam ke Jakarta. Jadi jam 1 itu Bapak pergi ke Jakarta. Nah dia itu kalau nggak salah shift 2. Nah udah gitu pas Bapak berangkat, kata warga ya, kata saksi, kok warung mie ayam tuh masih siang, emang kenapa gitu. Nah ibuku masuk ke rumah kontrakan tempat tinggal kita. Jadi kedai mie ayam aku itu nggak jauh dari kontrakan aku gitu. Oh ke situ? Ke situ, karena kontrakan itu kan punya ibunya si mantan suamiku gitu, deket situ. Dia ke kontrakan aku. Terus ada di situ rame Kak, di depan tuh ada yang jualan ketoprak, ada yang lagi ngobrol segala, pokoknya rame lah. Rame itu jam 1 siang Kak. Terus udah gitu diliatin kan kok masuk ke rumah si Risma, ke kontrakan si Risma, sedangkan akunya nggak ada. Dilihat di waktu, mungkin kok ini orang lama banget nggak keluar-keluar. Tapi orang-orang itu tahu itu ibumu nggak? Tahu Kak, tahu. Kok dia bisa curiga ya? Karena sebelum-sebelumnya itu, sebelum terjadi penggerebekan 1 bulan yang lalu itu, abis maghrib atau apa, pokoknya masih sore. Biasa kan warung mie ayam tutup jam 8-an. Itu masih sore kok udah tutup. Nah terus ibuku ke kontrakan aku juga. Sering? Kayaknya Kak, aku nggak tahu karena kan aku mah kerja ya, pulang jam 8 malam gitu. Lanjut. Nah terus tetanggaku tuh aneh, kok udah tutup jam segini, kayak agak curiga gitu kan. Tapi emang warga tuh udah sering curiga, kayak kok ini mah kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya gitu, beda lah pokoknya. Tapi mereka tuh ya bingung juga gitu tuh, gimana mau ngasih tahu ke aku, maksudnya ngegepin atau gimana, bingung, nggak ada bukti kan. Akhirnya waktu malam-malam itu, berarti kan 1 bulan sebelum penggerebekan, mungkin sekitar bulan Oktober atau September ya Kak, berarti malam itu si ibuku masuk ke kontrakan, aku belum pulang kerja. Tetangga aku yang sebelahan banget sama warung mie ayam itu minjem tangga ke tetangga lain, minjem tangga katanya kan, ternyata dari ventilasi belakang kontrakan kita. Pas dilihat mereka lagi nggak pakai baju apapun, nggak pakai pakaian sehelai pakaian pun gitu Kak. Nah tadi posisi si mantan suamiku ada di sebelah, lagi di kulkas, lagi minum kan. Nah kalau si ibuku itu ada di mau ke kamar mandi gitu, nggak tahu mau pipis atau mau apa gitu ya. Tadinya mau difoto atau di video. Nah jatuh si tetangga akunya itu. Jatuh? Handphonenya jatuh. Pokoknya intinya tidak ada bukti. Nah ketahuan dong? Enggak kedenger jatuhnya kayaknya gitu. Nah terus udah gitu ceritakan ke yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya ibu-ibu tuh sering suka gosip-gosip kayak ini mah apa sih namanya, kayak ada yang aneh. Nah tapi sering tuh diomelin sama si suaminya yang pertama kali ngeliat, ih kamu tuh jangan suka ngegosip kayak gitu, nanti mah takut orangnya marah karena nggak ada bukti. Pas dia ngeliat sendiri kan, ya ternyata bener dong yang suka ibu-ibu omongin tuh gitu. Akhirnya ya ngomong kali ke tetangga-tetangga situ gitu, tapi gimana caranya ngasih tahu ke aku sama ke bapak dan ke keluarga karena nggak ada bukti, nanti mah dikira kita fitnah. Mereka pikir kalian nggak tahu juga ya? Iya gitu. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah berlalu. Pantesan kok tetangga aku sekarang mah jadi suka jarang beli mie ayam yang sekitar situ. Aku kan mikirnya oh mungkin mereka bosen kali atau kenyang, jadi udah nggak suka beli mie ayam aku lagi. Ya ternyata ya mereka nggak mau beli mie ayam aku, tahu gitu tuh yang apa sih si ibuku berbuat kayak gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini kayak ada yang gak beres deh kayaknya. Nah ketua pemuda nelpon temannya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah gitu. Nah terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, ngintip lagi. Tapi di situ nggak ada orang Kak, di dapur nggak ada orang gitu tuh, di kayak ruang tamunya juga nggak ada orang, pokoknya di situ nggak kelihatan orang. Otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Terus didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi, ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar Kak, kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Terus dibilang sama ketua pemuda, kamu habis ngapain? Katanya maksudnya apa kayak gini? Maaf katanya, saya hilap. Nah dari situ si mantan suamiku kabur, dia Kak, pergi gitu. Menghilang? Pergi. Sampai hari ini? Oh enggak, sekarang udah ada sih.
kabur kan dia tuh. Terus tadinya kan salah satu pemuda yang ngegerebek itu mau ngevideo ibuku gitu loh Kak, mungkin untuk bukti atau gimana kan. Ternyata ibuku bersimpuh di kakinya gitu, kayak tolong jangan divideoin. Mungkin dia juga shock, lemas juga, nggak nyangka akhirnya nggak jadi divideoin, nggak ada bukti. Maksudnya ya aku nggak punya bukti secara nggak punya video atau foto lah intinya pada saat penggerebekan itu gitu. Nah aku belum tahu kan kalau itu kejadian jam 1-an siang, aku nggak tahu, aku mah tahunya dia di rumah nggak kenapa-napa. Jam 2:30 aku telepon dia, nggak diangkat-angkat. Aduh, kataku apa dia masih tidur ya, takutnya kesiangan gitu loh kan, nanti telat masuk kerjanya. Aku WhatsApp, kataku bangun, emang nggak kerja lama tuh beberapa menit. Terus dia bilang udah berangkat. Oh ya udah, kataku orang mah kalau udah sampai kerjaan tuh ngabarin kataku. Chat cewek lain masuk gak dibales, chat istri mah nggak dibales. Ya deh maaf katanya gitu. Udah tuh pas abis sholat asar waktu itu sepupu aku nelpon kan. Aku kan bukan tipe orang yang suka ngangkat telepon ya Kak. Ada apa aku bilang kan, chat aja, penting banget Riz, penting, tolong angkat dulu katanya, mau ngomong. Iya kata aku kan, di chat aja atau VN, aku bilang gitu. Soalnya nggak enak sama om sama teteh karena lagi rame di kerjaan, aku bilang gitu. Terus iya Riz, kan Risma tolong ya izin pulang sama teteh sama om katanya gitu, karena ada masalah di rumah gitu kan. Terus ya izin harus gimana, ya jelasin dulu aku gimana mau izin kalau aku nggak tahu ceritanya, aku bilang gitu kan. Itu katanya mama sama si R katanya digerebek pemuda. Hah, digerebek di mana? Yang benar, aku bilang. Nggak nyangka kan, aku bilang di kontrakan katanya digerebek sama pemuda, lagi enak katanya gitu, lagi berbuat begitu. Dan si mantan suamiku ini kabur kata aku kan. Enggak kok, dia kerja, karena kan jam 2:30 itu dia bilangnya udah berangkat kan. Aku tuh masih nggak percaya sama berita itu loh Kak, aku masih percaya bahwa ya dia kerja gitu tuh, kalian tuh salah loh gitu. Akhirnya kata saudaraku, kerjanya di mana emang, di toko yang mana? Ada di dekat sini, aku bilang. Ya udah kalau emang dia kerja, kamu bawa dia pulang ya, karena mau sidang sama Pak RT katanya gitu. Mau sidang sama Pak RT. Sidang. Maksudnya apa nih gitu, terjadi kayak gini. Terus udah gitu pas akhirnya kan aku nggak percaya, kayak ih ada tahu dia tuh kerja. Aku dalam hati bucin banget ya berarti ya. Iya udah kayak gitu. Aku masih berpikir positif bahwa enggak kok, kalian tuh salah. Akhirnya aku minjem motor temen aku kan, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu. Aku ke tokonya dia karena nggak jauh kan dari tempat kerja aku. Di motornya itu di parkiran nggak ada Kak. Aku masih berpikir positif banget. Aku bilang, oh mungkin lagi ke toko temennya kali ya, ngambil barang atau apa yang harus dipinjem. Aku masuk ke dalam kan, ada kasir. Mbak maaf, aku bilang, ada Pak R nggak ya? Aku bilang gitu. Bu, katanya Pak R-nya nggak masuk tahu, katanya sambil nunjukin chat kan, katanya sakit katanya. Tapi aku nggak ngeliat jelas ya, cuma kayak sambil nunjukin gitu. Jam berapa dia bilangnya? Aku bilang jam 1 atau jam 1:30 lah ya, pas waktu di penggerebekan itu. Astagfirullah, dalam hati aku, aduh aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu Kak, blank banget lah otak aku gitu. Yang di otak aku cuman, oh ya udah Kak, aku bilang, oh ya makasih. Aku keluar di motor, aku bilang ya Allah gitu, digerebek, pemuda tahu, orang-orang tahu gitu. Terus berarti ini aku harus pisah sama dia gitu tuh, karena ya kamu masih nggak mau pisah ya. Iya Kak, maksudnya udah jelas ya aku disakitin, tapi aku tuh masih cinta banget gitu Kak ya. Aku 5 tahun kan sama nikah gitu sama dia gitu, dari zaman sekolah aku yang nemenin gitu ya. Intinya kita berproses bareng-bareng lah sampai dia ada di titik sekarang, sampai dia jadi karyawan tetap gitu kan. Siapa Kak ibaratnya yang nggak nemenin mah kalau bukan aku gitu ya. Susah bareng. Iya gitu. Ya aku tahu mungkin ada doa ibunya juga ya kan, yang maksudnya ya dilancarin kerjaannya. Tapi kan ada rezeki istri juga kan Kak di situ. Setiap saat aku selalu berdoa, ya Allah semoga suamiku suatu saat bisa diangkat jadi karyawan tetap. Dia baru banget pindah ke situ tuh diangkat jadi karyawan tetap. Aku mikirnya kayak, gitu, gue yang nemenin kok jadi kayak gini loh gitu, kok dia tega banget sih sama aku gitu. Akhirnya aku pulang lagi ke toko kan, tuh aku udah bengong banget kan, lagi ada barang yang pada bongkar barang segala macam, tapi aku tuh udah bengong gitu kan. Tapi aku belum bilang ke teman-teman, belum bilang ke ke orang toko lah gitu, ke bos juga belum bilang gitu kan. Maksudnya malu ya Kak gitu, kalau karena aku masih awalnya tuh masih kayak berharap ya aku masih tetap bisa sama dia gitu loh. Masih kau berpikir begitu ya? Iya.
Luar biasa hatimu ya. Terus udah gitu akhirnya kan kata saudara aku udah ya katanya pulang gitu kan, ditungguin Pak RT. Kata aku nggak mau gitu Kak, karena aku nggak siap gitu loh Kak, aku nggak siap untuk menghadapi kenyataan ini gitu di depan semua orang. Aku menyaksikan ini semua, aku nggak siap gitu, aku nggak siap pisah, dan aku nggak nyangka kenapa kamu masih berbuat kayak gitu sama ibuku gitu tuh. Akhirnya jam 7:30 kan kita pulang jam 8, 7:30 itu paman aku ngejemput aku. Ya udah akhirnya aku izin kan pulang. Di rumah tuh udah rame banget Kak, udah rame banyak orang gitu kan. Akhirnya Orang pada tahu ya. iya gitu, udah pada tahu semua gitu, udah nyebar lah di kampung-kampung lain juga, udah pada tahu. Akhirnya aku ke rumah budeku gitu kan, iya Neng, katanya Neng yang sabar ya, katanya gitu kan. Udah ya Neng ya, sama dia jangan dilanjutin lagi hubungannya, katanya gitu. Kasihan Neng sama bapak, maksudnya mereka tahu aku tuh demen banget lah sama dia Kak. Sampai dinasihati loh Iya, kamu. sampai gitu. Aku bingung, diem aja kayak Allah gitu tuh, gimana ya gitu tuh. Aku demen sama dia, kok dia kayak gini sih sama aku bilang gitu. Akhirnya ke rumah RT tuh dikumpulin. Tadinya kan dia nggak tahu keberadaannya di mana kan. Pas waktu dari kerjaan dia aku chat kan, kamu di mana? Wah aku marah kan. Maksudnya apa sih? Aku bilang gitu. Kenapa sih kamu tuh berbuat kayak gini lagi? Aku bilang sekarang di mana? Aku bilang gitu. Dia bilang katanya ada di rumah temennya. Ya di mana rumah temennya? Aku bilang gitu kan. Pokoknya nggak jawab ada di mana. Aku telepon nggak diangkat, matiin data. Aku telepon biasa nggak diangkat. Aku chat biasa juga nggak dibales segala macem. Akhirnya apa sih namanya, dia bilang katanya salah paham katanya. Salah paham lagi. Dia bilang itu mah Banyak salah paham. di sini ya. Iya. Dia bilang itu salah paham katanya kan. Dia ngomong juga tadi digerebek tapi langsung ditarik lagi sama dia Kak. Tapi aku udah sempet baca gitu kan. Terus kata dia aku juga nggak tahu, katanya tiba-tiba katanya didobrak aja pintunya, aku mau BAB katanya gitu kan. Maksudnya dia nggak ngaku gitu loh Kak. Terus sebelum aku pulang kan aku ngeliatin CCTV aja gitu. Aku masih berharap kalau ayo jemput aku gitu. Kamu jelasin ke aku bahwa orang-orang tuh nggak bener loh bilang kamu digerebek tuh gitu. Ayo jelasin ke aku biar aku juga bisa bela kamu di depan orang-orang. Aku tuh dalam hati aku masih punya pikiran gitu. Aku ngeliat lagi di CCTV, kirain dia gitu ya, ternyata bukan. Akhirnya ya udah aku pulang, dikumpulin di rumah RT gitu kan. Akhirnya dia pulang kan, karena si RT bilang ke kakaknya ya harus diberesin ini mah gitu kan. Pulang tuh dianya di rumah RT ya, pas diceritain lah kronologisnya, saksi-saksi segala macam. Ya mereka nggak ngaku. Si mantan suamiku ini bilang ngaku juga? katanya gitu, orang saya mau BAB ke kamar mandi katanya. Lakin kan nggak ada bukti katanya gitu kan. Mana ada nggak buktinya, kata keluarganya gitu ya. Ada keluarganya udah nih? Ada keluarganya di situ ngedampingin juga lah, karena aku juga ada saudara-saudaraku juga. Siapa aja waktu itu keluarga? Kakak-kakaknya. Kakaknya? Adiknya ada? Adanya nggak ada, kakak-kakaknya dia tuh pengais bungsu kan. Iya adanya tahu. Aku sempat telepon juga kayak kamu di mana? Aku bilang ayo temenin aku nyari kakak kamu. Aku bilang gitu karena dia habis digerebek, dia posisinya lagi nggak ada di situ, lagi main di rumah temennya. Terus adiknya bilang? Dia bilang apa sih namanya ya nggak bisa pulang. Kan aku marah tuh ya, kata dia ya ini kan urusan rumah tangga kalian katanya, jangan misalnya libatin aku, kata dia bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya. Bapak ibunya ada? Bapaknya udah nggak ada. Oh bapaknya udah berpulang. Ibunya? Ibunya masih ada. Ada waktu pas sidang? Nggak ada Pak, pas sidang hanya kakak-kakaknya aja gitu. Nah pas di sidang kan mereka nggak ngaku, katanya enggak lagi BAB, katanya kan mana nggak ada buktinya, nggak ada foto atau nggak ada video katanya. Tapi kan kalau dipikir secara logika gitu, dua orang beda lawan jenis ada di dalam kamar dengan pintu terkunci, dan pas ketika didobrak itu tidak memakai pakaian sehelai pun gitu, ya itu ngapain gitu. Ibuku bilang katanya ngadem kan di kamar kan memang ada AC-nya. Oh ada AC. Katanya ngadem katanya gitu. Tapi kan sengadem-ngademnya nggak akan buka baju secelana-celana gitu loh Kak. Aku bilang gitu ya, maksudnya ya orang juga pasti bisa mikir lah Kak, segerah-gerahnya orang, apalagi di situ ada menantunya, masa sih sampai ngebuka pakaian kayak gitu. Udah siapa yang ngomong kayak begini nih? Aku nggak ngomong, cuman dalam hati aja gitu. Aku diem aja pas waktu sidang, aku dengerin aja mereka ngomong apa gitu kan. Terus udah gitu nggak ngaku kan, enggak, kata ibu kok belum katanya gitu kan, maksudnya nggak berbuat gitu belum. Ya dalam hati aku ya kalau ada belum berarti belum katanya, maksudnya nggak berbuat belum gitu. Iya, kata
kata aku ya kalau belum bakal ada mau dong, maksudnya ada kayak niat dong gitu kan, belum ya belum terjadi, maksudnya akan ada mau, dalam hati aku mikir gitu, tapi aku diem aja tuh. Akhirnya waktu itu terus gimana kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang jadinya, ya katanya ini ya di semua warga biar tahu katanya saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi, katanya kata bapak, dan saya juga udah nggak menerima dia sebagai menantu saya lagi karena udah sakit, katanya hati saya mah disakitin, katanya maksudnya udah sama anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan. Akhirnya bapak kayak minta uang denda gitu loh Kak, kayak sakit hati lah, keluarganya dihancurkan, minta apa sih namanya, sejumlah uang gitu kan, nggak disebutin nggak apa-apa namanya lah Kak. Nggak apa-apa. Waktu itu bapak minta semua harus disebut. Sebutin, nggak disebutin nggak apa-apa. Oh gitu. Bebas kamu. Ada, waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu kan, karena sakit hati banget lah gitu. Bapak juga kan mau ngurus perceraian, karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu Kak. Bapak udah mas sekarang usahanya juga lagi begini kan gitu, jadi mau ngurus perceraian dari uang itu. Akhirnya kan masih negosiasi segala macam, udah tuh sidangnya dibubarin, pulang ke rumah. Nah besok paginya itu ibu mertua aku datang ke rumahku jam 8 atau setengah 8 pagi gitu kan. Aku nggak, ibunya datang. Ada apa sih katanya gitu kan, rame-rame gini katanya. Itu mah katanya orang sirik katanya gitu. Maksudnya sampai ngegerebek tuh bukan bener berbuat zina lah, itu mereka mah sirik katanya. Sirik gimana? Aku tadinya kan di kamar aja, mereka kan di ruang tamu kan. Ibuku juga masih ada gitu, ada bapak, ada pade aku, ada paman aku juga di situ. Terus kayak itu mah katanya sirik, katanya orang sirik, jangan dipercaya kata gitu kan. Aku diem, aku dengerin, ya aku kesel gitu ya. Aku bilang, terus ibuku juga bilang enggak, katanya enggak gitu, kayak orang belum katanya gitu kan. Kok bisa bilang belum sih, gimana sih, gue nggak ngerti ya. Terus udah gitu ya orang ngadem doang katanya gitu kan. Akhirnya aku keluar karena aku greget banget. Aku bilang, di mana saya bisa berpikir positif bahwa ngadem itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, sengadem-ngademnya juga nggak segitunya, dan kenapa warung Umi juga harus tutup? Aku Banten bilang, panas banget ya? Enggak. Gue belum pernah ke Banten soalnya. Iya, kok gue nggak masuk di otak gue ya. Terus akhirnya si ibunya bilang apa gitu? Iya, nggak ngaku lah pokoknya intinya gitu. Nggak berbuat intinya. Terus ibu dari si mantanku itu udah ya katanya, maksudnya jangan panjang-panjang lah katanya gitu. Itu mah orang sirik, dia bilang gitu. Aku bilang kan, Bu, aku bilang gitu, sebenarnya aku tuh sering pengen cerita ke ibu tentang si mantan suamiku ini, karena ini tuh sampai akhirnya digerebek tuh ada beberapa fase yang kayak dia chatan sama perempuan lain. Sempat aku juga ada perempuan lain juga. Iya, gitu. Waktu bulan Agustus kalau nggak salah aku nemu lah gitu, pokoknya sudah nikah tuh ya. Bulan Agustus tahun ini gitu. Pokoknya aku berantem hebat sama dia karena aku curiga ini tuh orang ada VN tuh katanya kok telepon gue nggak diangkat, katanya awas lo kalau telepon gue lagi, katanya nggak akan gue angkat, dusun. Aku itu perempuan karena aku nggak tahu perempuan ini kontaknya, maksudnya nggak aku kenal lah, kan aku banyaknya kenal sama teman-teman tokonya. Ini siapa? Aku bilang gitu kan. Aku deg-degan tuh. Biasa kan perempuan gitu ya Kak, kalau udah deg-degan segala macam itu pasti bener gitu. Dan aku lihat juga postingan, akhirnya aku ngepoin si akun Instagram si perempuan itu pakai akun fake aku kan. iya karena aku maksudnya nggak percaya gitu loh. Ada salah satu postingan dia pakai jaket warna yang sama kayak punya suamiku. Aku langsung deg-degan. Ya maksud aku, kenapa warna jaketnya sama gitu, terus kenapa sih mantan suamiku tuh bilang nggak bisa membuktikan juga gitu loh kalau itu tuh dua jaket yang berbeda. Aku bilang ya udah, kalau memang itu jaketnya kamu punya masing-masing, ya udah tunjukin foto dia jaketnya yang ada di dia, kamu juga tunjukin. Kata dia nggak ada di rumah katanya gitu. Ya udah, kata aku coba ambil, pokoknya aku nggak percaya lah gitu. Aku tahu dia tuh ada main kayak gitu sama dia, walaupun aku nggak tahu hubungannya gimana, tapi kan sempat ada chat-chatan dia. Menurut aku udah punya istri, nggak baik dong gitu, ngapain chat-chatan kayak gitu, sampai barang juga dipinjemin gitu kan, jaket udah dipakai gitu tuh. Nggak percaya segala macem. Akhirnya malam-malam kan aku ngamuk ya Kak, maksudnya nangis gitu, aku marah-marah di kontrakan itu sampai jam 2:30 malam waktu bulan Agustus tahun ini tuh. Aku kayak, kenapa sih, aku bilang gitu, kenapa sih kamu tuh jahat sama aku gitu tuh, aku harus gimana lagi, aku bilang gitu, kalau semua orang tahu masalah kamu yang pertama, kataku apa enggak
jijik mereka, aku bilang gitu. Apa ada perempuan yang mau, aku bilang gitu kan. Udah sih kataku tuh ya, orang mah kita tuh hidup harus gimana lagi sih, kita udah nikah, kita lagi ngejalanin usaha, aku bilang gitu kan. Kita juga punya planning kan, kita mau punya rumah, kita pengen punya mobil, udahlah kita jadi orang tuh udah tinggal ibadah aja yang bener, kerja yang bener, aku bilang gitu kan. Kalau memang kamu udah nggak suka sama aku bilang, kamu balikin aku ke orang tua aku masih punya bapak, masih punya ibu waktu itu yang masih mau menerima aku, mereka masih sanggup untuk biayain aku bilang, enggak deh, katanya, aku minta maaf, pokoknya dia minta maaf segala macem, aku sayang kamu, ya gitu kak. Apa ya, dia tuh orangnya manipulatif, dia orangnya playing victim, pokoknya kalau ketahuan salah ya gitu, bilangnya aku cinta, aku minta maaf, aku janji berubah gitu. Dia hilaf, maksudnya chat-chatan gitu sama cewek, dia dari hilaf. cerita kamu sepertinya udah berkali-kali ya. Iya, nah terus udah gitu, aku kan Bu masih teriak-teriak gimana sih kak, maksudnya sakit hati banget loh gitu. Yang pertama aja aku udah ngemaafin kan gitu sama ibuku sendiri, kok sekarang kamu malah ada main juga sama perempuan lain, misalnya chat-chatan juga sama cewek lain. Akhirnya aku marah kan, tuh mataku sampai bengkak banget kak, nangis kan. Terus akhirnya dia kesel ya, ya terus kamu maunya gimana gitu. Sempat ada juga dia yang ngecek aku gitu loh. Dia ada KDRT juga nggak sih selama pacaran? Oh kalau pacaran enggak. Pacaran enggak? Enggak. Pas nikah aja itu? Yang kamu ceritain ini? Iya. Itu pertama kali aja itu? Dia ngecek aku kan kayak, kamu tuh maunya apa sih? Dia sambil nangis gitu. Dicek gitu? Iya, diginiin gitu kataku. Ya